Halo semuanya, selamat sore. Oke, saya perkenalkan diri dulu. Saya Dr. Dara, Head of Medical Training ZEP, dan saat ini saya akan menemani kamu semua di acara yang spesial, yaitu YouTube Live yang diselenggarakan oleh ZEP. Thank you so much untuk yang udah join di YouTube Live kali ini. Selama beberapa jam ke depan, kita akan bahas hal bermanfaat tentunya. Ya, tema YouTube Live kita hari ini, How I Survive, pentingnya vaksin meningitis sejak dini. Nah, di sini kita ingin masyarakat luas mendapatkan informasi-informasi terkait apa sih meningitis, bagaimana kita bisa terkena meningitis, bagaimana gejalanya, dan hal-hal apa saja yang bisa terjadi. Dan bagaimana tentunya untuk pengobatannya, dan apakah si meningitis ini bisa dicegah sebelumnya. Tentu hal-hal tersebut akan dibawakan oleh Dr. Andalia Fitri, spesialis penyakit dalam. Nah, di sini ZAP Klinik bekerja sama dengan Kenapa Harus Vaksin. Kami akan memilih satu pertanyaan terbaik untuk mendapatkan 1 kali free vaksin meningitis dengan ketentuan pastikan kamu follow Instagram ZAP.co.id dan Instagram Kenapa Harus Vaksin. Sekali lagi saya juga mengingatkan dan kira-kira kalau misalnya ada teman-teman yang ingin join juga bisa diinfokan ke teman-temannya. Ini informasinya sangat bermanfaat banget untuk kita sharing tentang apa sih meningitis ini, kira-kira separah apa jika seseorang terkena si meningitis ini. Nah, di sini kita juga akan bergabung dengan IG atau Instagramnya Kenapa Harus Vaksin. Mungkin akan tersambung sebentar lagi dengan Instagram Kenapa Harus Vaksin ya teman-teman. Nah, di sini nanti kita akan ada 2 narasumber tentunya yang akan menginspiratif banget dan penuh dengan informasi. Sore ini kita juga sudah tersambung mungkinnya dengan Instagram Live Kenapa Harus Vaksin. Semoga acara sore ini banyak memberikan manfaat kepada kita semua mengenai pentingnya meningitis. Di sini saya sudah bersama Dr. Andalia. Halo Dr. Andalia. Ya, halo Dr. Dara. Apa kabar dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Lagi praktek ini tampaknya ya dok ya? Iya. Oke, sehat-sehat ya dok. Iya, sama-sama dok. Oke. Selain itu nanti kita juga akan ada narasumber juga yang kedua, namun saya akan memperkenalkan dulu Dr. Andalia Fitri ini menyelesaikan sarjana kedokteran tahun 2008 dan profesi dokter di tahun 2010, lulusan Universitas Pajajaran. Kemudian beliau menyelesaikan program dokter spesialis penyakit dalam di tahun 2016, lulusan Universitas Indonesia. Dan saat ini Dr. Andalia Fitri berpraktek di salah satu rumah sakit swasta di Bekasi. Nah, selain di sini kita juga tadi sudah saya bilang, kita punya juga tamu spesial sesuai dengan tema kita How I Survive. Ada Ica Krisdiana sebagai survivor meningitis. Sebelum kita berbincang lebih lanjut, mari kita saksikan video dari Ica Krisdiana. Perkenalkan, nama saya Ica Krisdiana, mantan pasien meningitis yang sempat divonis meninggal 2 bulan lagi oleh dokter dan sempat koma selama 1 bulan. Awal mula saya divonis penyakit meningitis itu di tahun 2016, ketahuan bahwa banyak cairan berlebih di otak saya. Waktu saya menderita meningitis sempat down, malah sempat menjadi manusia cacat idiot, lumpuh, hampir depresi juga. Sempat ada teman yang mengejek saya karena penyakit meningitis saya. Yang penting harus semangat, tiada batas. Kita harus hidup bahagia.
Oke, tadi kita sudah menyaksikan ya video dari Ica Krisdiana ya. Mungkin saya panggil nanti Ica aja ya. Oke, sebelum kita membahas lebih lengkap lagi tentang si vaksin meningitis ini, kita sapa dulu nih. Udah ada Ica di sini. Halo Ica. Halo Kak, Halo, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Oke, Ica. Wah, tadi saya udah lihat nih video kamu ya. Perjuangan kamu mulai dari tahun 2016 tentunya ya, saat kamu udah mulai bergejala. Nah, tapi boleh tidak sekiranya Ica menceritakan kembali kepada kita yang ada di sini, awal mulanya Ica merasakan gejala itu sampai pada akhirnya Ica divonis terkena meningitis. Awalnya tepat di tahun 2016, itu saya sering sakit pusing gitu Kak, demam pusing. Pas pernah sampai apa tuh, opname di puskesmas, ternyata saya kena demam, kena gejala tipes. 1 minggu dirawat di sana, terus pulang ke rumah, itu kumat lagi, kambuh lagi gitu Kak. Itu lebih parah kambuhnya, sampai pusing-pusing, sempat kejang juga. Pusingnya tuh sudah melebihi batas gitu Kak, sudah melebihi orang yang kena vertigo. Jadi tepatnya pas bulan Oktober itu saya masuk di rumah sakit RSUD Subandi. Di sana masuk di ruang UGD-nya. Semua dokter yang jaga di UGD tersebut itu semua angkat tangan sama penyakitnya saya, Kak. Nggak ada yang tahu sama penyakitnya saya. Dulu sempat divonis kena kanker paru-paru stadium 4, tuberkulosis, hidrosepalus, sama tipoid, Kak. Tapi salah satu dokter seperti dapat hidayah gitu dari Allah, nyarankan buat di CT scan. Akhirnya saya di CT scan, ketahuan dari hasil CT scan kalau banyak cairan di otak saya, Kak. Cairan berlebih. Oke, berarti waktu Ica dibawa ke rumah sakit dan dilakukan CT scan dan diinformasikan terkena meningitis, Ica itu dalam keadaan sudah tidak sadar ya berarti ya? Sudah koma itu, Kak. Itu sudah koma ya, sudah tidak tahu lagi kondisi lingkungan sekitar berarti ya Ica ya? Iya benar, Kak. Saat itu mungkin orang tua ya lebih punya peranan ya untuk mengantar Ica dan diinformasikan tentang si meningitis ini ya. Mungkin keluarga bercerita ke Ica gimana perasaannya ketika anaknya diinformasikan terkena si meningitis. Apakah keluarga Ica tahu tentang si meningitis ini? Awalnya keluarga saya kurang tahu, Kak, tentang meningitis itu seperti apa. Cuma kalau dilihat dari kondisi saya yang seperti itu, kedua orang tua saya kaget. Kok bisa putrinya sampai kena penyakit kayak gitu loh, Kak. Itu kan saya sudah nggak sadar. Terus juga sempat divonis meninggal 2 bulan lagi sama dokter, divonis cacat idiot sama dokter bedah syaraf, Kak. Oke, jadi keluarga tuh benar-benar nggak tahu tentang si meningitis ini, terus juga bingung ya harus seperti apa gitu. Tapi keluarga mengikuti semua arahan-arahan dari dokter pastinya ya Ica ya pada Ya saat benar, itu Kak. ya. Oke, mungkin bisa Ica ceritakan juga gimana keluarga akhirnya memutuskan untuk sempat juga ya Ica koma, dirawat, terus mengalami operasi juga ya Ica ya. Iya benar, Kak. Yaitu setelah ketahuan dari hasil CT scan kalau ada cairan berlebih di otak saya itu, malam itu juga kedua orang tua saya langsung tanda tangan kontrak operasi otak itu, Kak. Tanda tangan buat tindakan operasi. Tepatnya tanggal 15 Oktober jam 11 malam sampai jam 3 pagi, Kak. Tindakan operasi otak untuk pemasangan selang vipisan dari selaput otak saya sampai rongga perut saya, Kak. Oke, lumayan lama juga ya operasinya Ica ya. Yang jelas keluarga waktu itu mungkin sangat bingung dan terpukul sekali ya terkait yang divonis ke Ica tentang si meningitis ini ya Ica ya. Benar, Kak. Okay. Apalagi waktu itu kondisi orang tua saya kan lagi nggak mampu ya, Kak ya, masih nggak ada uang sama sekali. Tapi kedua orang tua saya tuh yakin, percaya kalau pasti ada jalan. Alhamdulillah, Kak. Waktu saya dioperasi tuh banyak orang-orang baik yang menolong saya. Ada seperti Bu Ani, beliau pegawai Dinsos. Beliau sampai ngajukan ke DPRD surat SPM itu, surat keterangan miskin. Sampai akhirnya saya bebas tanggungan rumah sakit, Kak. Oke, jadi benar-benar disupport banget ya sama keluarga, sama lingkungan ya untuk ngebantu Ica bisa sembuh sampai saat ini ya. Iya benar, Sangat Kak. bersyukur banget lingkungannya benar-benar baik sekali ya Ica ya. Oke, terima kasih Ica udah mau berbagi tentang
yang Ica rasakan saat gejala-gejala meningitis itu timbul gitu ya. Nah, pasti makin penasaran kan ya, apa itu meningitis dan bagaimana tanggapan dokter Andalia terkait gejala-gejala meningitis yang muncul di Ica. Sebelum kita dapat penjelasan lengkap dari dokter Andalia, tentunya jangan lupa siapkan pertanyaan terbaik kamu dan langsung aja ketik pertanyaan kamu karena akan dijawab langsung oleh narasumber kita tentunya dokter Andalia. Silakan dokter Andalia untuk presentasinya dokter. Oke. Oke, jadi kita tadi udah dengar ya ceritanya Mbak Ica mengenai perjuangannya ketika terdiagnosis meningitis ya. Memang perjalanannya cukup panjang ya sampai akhirnya bisa diketahui meningitis. Oke, kita akan bahas ya apa sih sebenarnya meningitis ini ya. Oke, ya. Jadi sebenarnya meningitis adalah suatu penyakit ya akibat peradangan yang terjadi pada meningen. Sebenarnya meningen ini apa? Yaitu lapisan pelindung yang mengelilingi otak dan saraf tulang belakang. Kalau kita lihat ya, jadi setelah ada kalau dari luar ya tulang tengkorak, lalu kemudian antara tulang tengkorak dengan otak itu ada selaput. Nah itu yang disebut dengan meninges. Jadi ada 3 lapisan, dura mater, arachnoid, dan pia mater. Nah, kalau di lapisan ini terjadi infeksi ya atau peradangan, tentunya nanti akan menyebabkan gejala-gejala atau penyakit yang disebut dengan meningitis. Oke, lanjut. Nah, meningitis ini luas sekali ya penyebabnya, mulai dari bakteri, virus, jamur, atau parasit. Nah, kalau bakteri yang paling sering bisa disebabkan Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenza, atau bisa juga disebabkan oleh Mycobacterium TB ya. Kemudian kalau virus, banyak sekali juga virusnya yang bisa menyebabkan meningitis ini, bisa karena enterovirus, kemudian herpes simplex, HIV, ataupun juga virus demam. Jamur juga dilaporkan bisa menyebabkan meningitis ya, seperti jamur-jamur Cryptococcus, Blastomyces, Histoplasma, dan Coccidioides. Nah, ternyata selain bakteri, virus, jamur juga ada penyebab parasit. Memang penyebab parasit ini tidak terlalu sering. Yang paling sering disebabkan memang yang paling banyak adalah penyebabnya oleh bakteri. Oke, lanjut. Nah, kalau kita dengar dari cerita Mbak Ica tadi, awalnya hanya keluhannya demam, bahkan sampai dianggap arah demam tifoid ya atau tifus. Karena memang meningitis ini gejalanya beragam. Biasanya sih datang keluhannya demam, sakit kepala, cuma memang pada saat ada keluhan sakit kepala, bisa saja keluhannya berbeda dengan sakit kepala biasa. Sakit kepalanya seperti tadi yang Mbak Ica sampaikan, bahwa sakit kepala yang teramat sangat ya, lebih daripada sakit kepala biasa. Dan juga bisa diikuti oleh adanya gejala kaku kuduk. Nah, kalau dia sudah berat, ini juga bisa menimbulkan gangguan saraf. Gangguan sarafnya juga beragam. Ada bisa terjadi kejang, terus kemudian bisa terjadi penurunan kesadaran, gangguan sensorik, dan juga bisa terjadi gangguan perilaku. Jadi gejalanya bervariasi ya, mulai dari yang paling ringan sampai paling berat. Dan kadang datang ke rumah sakit pun belum tentu bisa langsung ditegakkan ini adalah meningitis. Oke, lanjut. Nah, sebenarnya nggak semua orang bisa terjadi meningitis. Ada beberapa faktor resiko. Yang pertama bisa dari sisi usia. Jadi usia terlalu muda atau terlalu tua itu juga bisa menyebabkan rentan untuk terjadinya meningitis ini ya. Kemudian dari faktor tempat tinggal atau sosial ekonomi juga menentukan. Kalau tinggal di daerah yang padat penduduk, ada kemungkinan apabila ada satu orang yang terkena infeksi akan mudah untuk terkena oleh orang lain yang di sekitarnya. Karena memang penyebabnya bisa saja ini ditularkan oleh bakteri-bakteri yang terbawa oleh saluran nafas. Oke. Lalu kemudian paparan kuman. Nah, paparan kuman ini jadi di antara penyebab-penyebab yang tadi saya sebutkan itu memang memiliki karakteristik masing-masing. Ada yang sifatnya sangat patogenik atau kalau bahasa awalnya sangat ganas ya. Jadi begitu dia mengalami infeksi oleh kuman tersebut akan mudah untuk menjadi penyakit yang berat. Nah, bisa jatuh ke kondisi meningitis.
Kemudian juga yang paling penting adalah status imun yang rendah. Jadi kalau misalnya memang kondisi daya tahan tubuhnya sedang turun, bisa saja bakteri-bakteri atau virus yang tadinya hanya menimbulkan gejala ringan bisa berkembang hingga ke meningitis. Oke, lanjut. Nah, bagaimana ya kita tata laksana? Sebenarnya pengobatannya tentunya sesuai dengan penyebab. Nah, karena tadi kita sebutkan banyak sekali penyebabnya, jadi masing-masing pengobatannya itu berdasarkan penyebab. Kalau penyebabnya karena bakteri, tentunya bisa diberikan antibiotik yang luas atau antibiotik broad spectrum kita sebutnya ya. Dan bila memang sudah ditemukan bakterinya spesifik, kita bisa berikan obat yang spesifik untuk membunuh bakteri tersebut. Lalu kemudian kalau virus sebenarnya dia bisa sembuh sendiri, tapi bergantung lagi dengan daya tahan tubuh dari seseorang tersebut. Nah, kalau jamur, tentunya selain pemberian obat-obatannya secara umum, juga akan diberikan anti jamur. Jadi untuk tata laksana sebenarnya bergantung dari penyebab ya. Oke, lanjut. Nah, apakah semua orang akan pasti kena meningitis? Sebenarnya sih tidak. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk pencegahan. Tentunya yang pertama adalah kita harus selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Kenapa? Karena untuk bisa terjadi infeksi berat ya, infeksi di daerah otak itu tidak serta-merta kumannya bisa langsung masuk. Tentu ada jalur masuknya. Nah, yang paling sering adalah infeksi saluran pernafasan. Jadi, tentunya dengan kita berusaha menerapkan menggunakan masker, kemudian juga mencuci tangan, ya, tentunya kita bisa meminimalisir masuknya kuman ke dalam tubuh. Lalu kemudian yang kedua yaitu tentunya imunitas kita yang harus kita tingkatkan. Kenapa? Karena memang manusia ini sudah diciptakan dengan kemampuan untuk bisa melawan adanya benda asing. Nah, tentunya dengan kita tingkatkan imunitas, apabila memang ada kuman atau virus yang masuk ya, ini bisa dilawan oleh tubuh tersebut sehingga kuman tersebut tidak menjadi berkembang dan akhirnya bisa menjadi penyakit yang berat. Nah, kemudian, nah ini, apa sih infeksi dengan tuntas? Sebenarnya kalau dari cerita Mbak Ica tadi, sudah berusaha untuk berobat, tapi memang kondisinya belum membaik. Nah, bisa bisa jadi pada saat awal infeksinya belum teratasi dengan baik. Akhirnya kondisinya bisa berkembang menjadi infeksi di otak atau terjadi meningitis tadi. Jadi memang apabila ada suatu penyakit, ya kita harus berobat sesuai petunjuk dokter ya. Jadi berobatnya benar-benar sesuai dengan anjuran dokter. Nah, selain hal tadi, ternyata untuk mencegah meningitis nih ada beberapa vaksin loh yang bisa diberikan. Nah, tadi kan penyebabnya banyak ya, penyebab untuk meningitis. Ternyata penyebab untuk mengatasinya juga ada beberapa vaksin yang bisa diberikan ya. Jadi yang pertama, tadi kalau misalnya ada penyebabnya bakteri ya. Salah satunya adalah Mycobacterium tuberculosis atau kalau kita kenal adalah penyakit TBC ya atau flu paru. Nah, ini bisa dicegah dengan pemberian vaksin dan memang saat ini untuk vaksin BCG sudah diberikan sejak bayi ya. Lalu kemudian MMR. MMR ini salah satu untuk mencegah terjadinya penyebaran oleh virus MAMS. Tadi kan virus MAMS juga bisa menyebabkan meningitis. Jadi dengan pemberian vaksin MMR ini juga bisa mencegah untuk terjadinya meningitis di kemudian hari. Lalu vaksin PCV. Jadi vaksin PCV ini juga menjadi vaksin yang diberikan pada kondisi bayi, pada anak-anak ya bayi. Nah, ini juga dia bisa mencegah untuk terjadinya meningitis akibat dari kuman pneumococcus ya. Nah, selain itu juga ada vaksin meningococcus. Nah, vaksin meningococcus ini diberikan untuk mencegah terjadinya infeksi oleh Neisseria meningitidis. Jadi tadi Neisseria meningitidis ini juga termasuk salah satu bakteri penyebab meningitis. Nah, memang vaksin meningococcus ini biasanya diberikan kalau mau bepergian ke daerah Timur Tengah ya, misalnya untuk umrah atau haji ya, karena memang di sana daerah endemis ya. Jadi vaksin-vaksin ini merupakan salah satu pencegahan kita untuk terjadinya meningitis di kemudian hari. Oke, slide. Nah, ini saya hanya sekilas saja ya, bahwa sebenarnya vaksin-vaksin yang bisa mencegah meningitis ini sebenarnya sudah
memang menjadi keharusan ya, baik oleh Asosiasi Dokter Anak dan juga Asosiasi Dokter Penyakit Dalam. Jadi vaksin bukan hanya milik anak-anak saja, dewasa juga tetap akan melakukan vaksin. Nah, ini bisa dilihat ya kapan dilakukan untuk vaksinnya. Ya, seperti BCG sebenarnya bisa diberikan dari saat lahir ya 1 kali, kemudian kalau vaksin PCV itu bisa kita berikan dari usia 2 bulan dan nanti kemudian akan ada vaksin ulangannya. MMR itu diberikan dari mulai usia 15 bulan ya. Oke, slide. Nah, kalau untuk vaksin dewasa, sebenarnya vaksin apabila pada saat anak-anak sudah lengkap, nah ini sebenarnya vaksin dewasa hanya sebagai tambahan ya. Nah, di sini saya mau highlight mengenai meningitis meningokokal ya. Jadi sebenarnya untuk jamaah haji dan umroh memang saat ini sudah menjadi kewajiban sebelum berangkat harus vaksin meningitis meningokokal ini, karena indikasi yang lain itu biasanya belum menjadi keharusan. Kemudian juga untuk vaksin PCV selain pada dosis anak-anak juga bisa diberikan di dewasa ya. Dan ini pneumokokal polisakarida bisa diberikan 1 atau 2 dosis ya, tergantung dari vaksin yang diberikan, apakah yang konjugat 13 ataupun yang 23. Oke, mungkin sekian ya penjelasan dari saya mengenai meningitis. Nanti kita bisa lanjutkan di sesi tanya jawab ya. Oke, terima kasih Dokter Andalia atas informasinya. Sangat bermanfaat banget ya buat kita yang mungkin masih awam banget ini dok ya dengan meningitis gitu ya. Mungkin apalagi di daerah nih ya seperti mungkin ICA tentunya gitu. Nah ternyata sangat kompleks banget ya dok ya kalau misalnya seseorang itu udah terpapar atau dinyatakan meningitis ya dok ya. Seperti yang dokter infokan tadi, justru bisa mengganggu sensorik, motorik, jadi bisa mengakibatkan kecacatan juga berarti ya dok ya. Tapi kalau untuk menularkan dan berbahayanya ini dok, kalau misalnya sudah terkena si meningitis ini, itu tergantung dari si bakterinya kah, atau memang si meningitis ini bisa menularkan sekali dok? Jadi sebenarnya tubuh manusia ini sudah diciptakan sedemikian rupa ya dokter Dara. Jadi untuk bisa sampai ke daerah meninges ya, tapi untuk daerah otak ini tidak sebenarnya perjalanannya panjang. Jadi penyebabnya memang yang paling sering adalah meningitis bakteri ya. Seperti kalau negara kita kan yang paling banyak itu terjadi TBC ya. Angka kejadian TBC di Indonesia masih tinggi ya. Kalau dilihat dibandingkan sebenarnya di peringkat ketiga di dunia. Jadi sebenarnya itu tinggi sekali. Nah, salah satu penyebab bakteri yang paling sering itu MTB ini. Nah, dia awalnya masuk lewat saluran pernapasan. Jadi akan mengenai saluran pernapasan terlebih dahulu. Kalau daya tahan tubuh seseorang tersebut baik, nah bakteri itu bisa ditahan. Jadi dia hanya infeksi lokal saja, mungkin hanya di paru-parunya saja. Tapi kalau daya tahan tubuhnya mungkin saat itu sedang turun, atau misalnya dipengaruhi tadi ada faktor usia, daya tahan tubuh, faktor demografi ya, nah ternyata itu tidak bisa melawan, akhirnya bakteri ini dia bisa terbawa oleh aliran darah dan akan masuk ke otak. Nah, di otak manusia ini ada pembatas namanya sawar darah otak. Nah, apabila si bakterinya ini memang benar-benar ganas ya atau bersifat patogen, ya dia akan bisa melewati sawar darah otak tersebut dan akhirnya bisa menyebabkan infeksi di daerah meninges. Nah, kalau sudah terjadi infeksi di daerah meninges, memang gejalanya ya akan terjadi lebih berat dibandingkan kalau infeksi di saluran pernapasan. Oke. Sangat kompleks sekali ya dok ya, tergantung dari kita itu meningitis diakibatkan oleh virus kah, bakteri apakah gitu ya berarti ya dok ya. Oke, tapi yang lebih menariknya lagi ternyata dewasa pun punya jadwal vaksin ya dok ya, termasuk yang si meningokokal tersebut ya. Jadi ada jadwalnya yang memang bisa dianjurkan sebagai pencegahan mungkin ya dok ya, untuk tidak sampai terjadi si meningitis. Nah, kalau untuk si dosisnya sendiri, dok, si meningitis, vaksin meningitis itu seperti apa dok? Ya memang kalau untuk vaksin itu dia diberikan yang menjadi kewajiban adalah kalau mau bepergian ke daerah Timur Tengah ya, kayak misalnya mau umroh atau haji. Dan ini diberikannya 1 kali dosis, tapi hanya bertahan sampai 2 tahun. Jadi kalau misalnya memang kita dalam
lagi untuk kalau haji kan sekali ya, misalnya pergi umroh haji itu dia nggak perlu vaksin ulang, tapi kalau sudah lewat 2 tahun dia harus vaksin ulang. Oke, berarti untuk pencegahannya sebenarnya sudah ada ya dok ya untuk si vaksin tersebut. Jadi tergantung kita aware dengan kesehatan kita atau tidak gitu. Oke, kita kembali lagi mungkin ke Mbak Ica nih ya. Ica sendiri bisa ceritakan nggak? Tadi kan sempat dokter Andalia juga menjelaskan proses penyembuhan itu berbeda-beda tergantung dari kita terpapar jenis apa, bakteri apa atau vaksin, atau infeksi apa gitu. Nah kalau untuk Mbak Ica, untuk pengobatannya seperti apa yang dialami sampai saat ini mungkin? Apakah masih berobat atau sudah stop pengobatannya? Coba ya, silakan. Awalnya setelah tahu kalau banyak cairan di otak itu, penanganannya tuh di operasi otak itu Kak, buat selang, buat untuk menormalkan cairan yang di otak. Setelah itu dokter fokus sama TBC saya, jadi paru-parunya saya tuh difokuskan dulu dengan minum obat selama 1 tahun 6 bulan pengobatannya. Minum obat anti tuberkulosis. Salah satunya tuh ada obat rifampicin namanya Kak. Itu diminum selama 1 tahun 6 bulan setiap hari. Mulai dari bulan Oktober 2016 berakhir sampai bulan Maret 2018. Jadi tahun 2018 bulan Maret tuh saya sudah divonis sehat total sama dokter, sekaligus divonis berhenti minum obat itu Kak. Oke, berarti sebenarnya Ica ada pengobatan khususnya ya. Tadi kan di depan kita sempat dengar juga ya dok ya, kalau misalnya awal pertama adalah tifoid, tapi ternyata setelah didiagnosa mungkin ada TBC paru juga yang mengakibatkan juga TBC meningitis ya dok ya. Berarti demikian bukan dokter Andalia? Ya, jadi kalau dari meningitis yang dialami Mbak Ica berarti awalnya disebabkan karena kuman TBC ya. Jadi kuman TBC-nya kemungkinan awalnya dia masuk ke paru-paru dulu, lalu mungkin waktu itu pengobatannya belum cukup sehingga akhirnya kumannya bisa berkembang sampai terjadi meningitis. Nah ini yang tadi saya sebutkan. Jadi kalau perjalanan untuk meningitis yang disebabkan oleh TBC itu biasanya paling sering kumannya akan terbawa lewat darah. Jadi di paru-paru dia tidak bisa ditahan kumannya, ya, lalu kemudian masuk ke aliran darah dan akhirnya terbawa ke otak dan akhirnya bisa menyebabkan meningitis. Nah, memang karena meningitisnya ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis tadi, nah jadi pengobatannya selain mengatasi gejala yaitu dengan tadi dilakukan physical supaya mengurangi tekanan yang ada di otak, lalu kemudian juga diberikan antibiotik spesifik ya, yaitu yang kita sebut dengan obat anti tuberkulosis, di mana di sini ada obat diberikan 4 jenis antibiotik dan diberikan dalam durasi waktu yang lama ya. Kalau Mbak Ica kurang lebih 1 tahun 6 bulan ya Mbak Ica ya? Benar ya Mbak Ica ya, 1 tahun lebih ya pemberian obat TBC-nya? Iya dok. Iya. Saat ini udah nggak ada keluhan Mbak Ica ya? Gimana Ica, masih ada keluhan nggak saat ini? Gimana dok? Masih ada keluhannya nggak sampai saat ini? Saat ini udah nggak ada. Alhamdulillah sudah tidak ada sekarang dok. Cuma ya harus jaga-jaga sama selang itu dok. Nggak boleh sampai kebentur. Harus dijaga gitu selangnya. Kan masih terpasang di tubuh sampai sekarang dok, seumur hidup. Oke, jadi setelah proses operasi pembedahan di bagian kepala, selang itu masih tetap ada di tubuhnya Mbak Ica sampai sekarang ya, berarti ya? Oke, mungkin agak terputus sama Mbak Ica. Berarti dok, kalau misalnya kita sudah operasi itu, selang itu akan tetap terpasang di tubuh kita ya dok ya? Nah itu mungkin kerjasamanya untuk proses pembedahan dengan dokter bedah saraf yang berarti dokter Andalia ya? Iya. Penanganannya cukup komplit ya dok, kalau udah kena meningitis ini. Ya, karena kalau pada kasus Mbak Ica kan sudah sampai terjadi hidrosefalus, jadi sudah terjadi pembengkakan ya pada aliran cairan otak ya atau cairan cerebrospinal. Memang
diperlukan tindakan pembedahan untuk mengalirkan cairan tersebut. Karena kalau tidak, tekanan yang ada di otak akan semakin tinggi dan keluhan nyeri kepalanya juga akan semakin berat. Oleh karena itu ya memang sedini mungkin ya kita harus mengatasi infeksi ya. Dalam hal ini sebenarnya kalau kondisinya hanya lokal saja atau hanya di paru-paru saja tidak sampai terjadi komplikasi, tidak sampai terjadi meningitis, ya kemungkinan kondisinya akan jauh lebih ringan dibandingkan kalau sudah sampai terjadi meningitis. Karena memang meningitis ini merupakan salah satu bentuk bagian dari penyakit TBC yang cukup berat ya. Apalagi ini udah sampai terjadi komplikasi sampai hidrosefalus. Benar banget. Oke, udah Mbak Ica sudah kembali lagi dengan kita. Oh iya, berarti dengan kondisi seperti terpasang selang itu prosesnya juga kan sempat juga tadi Dokter Andalia menginfokan akan ada gangguan sensorik sama motorik, dan itu juga Mbak Ica alamin ya. Proses penyembuhannya cukup lama Mbak untuk kembali seperti normal saat ini ya. Sekarang kan kalau kita lihat Mbak Ica udah benar-benar terlihat normal sekali. Alhamdulillah. Itu Kalau kata dokter spesialis paru-paru, saya termasuk pemulihannya yang paling cepat dok, daripada pasien meningitis yang lain. Rata-rata tuh harus sampai 2 tahun baru bisa kembali normal. Kalau saya sudah nggak sampai 1 tahun, sudah bisa menjadi manusia normal lagi dok. Kan dulu sempat cacat idiot, sempat lumpuh juga nggak bisa jalan. Jadi hidupnya tuh cuma di tempat tidur sampai nunggu maut gitu dok. Tapi sekarang alhamdulillah sudah bisa beraktivitas seperti orang normal dok. Dukungan keluarga pastinya juga sangat Mbak Ica rasakan ya pada saat proses penyembuhan sampai saat ini tentunya ya Mbak Ica ya. Iya benar Orang dok. tuanya Mbak Ica masih ada keduanya? Alhamdulillah. Masih ada. Dulu ibu saya sampai resign kerja gara-gara merawat saya di rumah sakit selama 1 bulan dok. Oke, yang mana ibunya atau ayahnya? Ibu saya dok. Ibunya. Sampai sekarang sehat-sehat ya ibunya dan bapaknya ya. Alhamdulillah. Oke, mungkin kita dok langsung saja dok, ini udah mulai banyak pertanyaan dok. Jadi kita mulai jawabin satu-satu. Iya sudah mulai banyak, cukup banyak nih. Banyak yang penasaran dok, karena jarang banget mungkin ya dok ya. Apalagi terkait si vaksin ini untuk dewasa. Biasanya vaksin identik sama anak-anak soalnya dok biasanya. Oke, ini dari Mbak Intan Pusputsa. Jika sudah pernah suntik meningitis, apa harus vaksin lagi dok? Pertanyaannya kembali lagi ini Mbak, kalau meningitisnya itu disebabkan oleh apa dulu ya? Karena memang penyakit meningitis ini kan banyak sekali penyebabnya. Nah tadi saya sudah sebutkan ada beberapa vaksin ya untuk mencegah supaya di kemudian hari tidak terjadi meningitis. Nah dari vaksin-vaksin tersebut tentunya tujuannya berbeda. Kayak misalnya BCG sebenarnya untuk mencegah infeksi oleh kuman si TB tadi ya, TBC. Kalau MMR untuk MAM ya, virus. Nah, kalau PCV untuk pneumococcus. Nah, kalau meningitis meningokokal itu untuk bakteri Neisseria meningitis. Jadi memang tergantung dari penyakitnya apa terlebih dahulu. Kalau memang awalnya disebabkan karena misalnya meningitis karena TB, sedangkan belum ada kekebalan terhadap meningitis meningokokal. Jadi kalau memang belum ada, tetap harus vaksin. Apalagi kalau untuk bepergian seperti umroh atau haji saat ini kan memang itu menjadi kewajiban ya. Jadi salah satu syarat sebelum berangkat adalah harus vaksin tersebut. Oke, jadi tergantung ya dok, kalau misalnya ada vaksin meningitis ya sudah, tapi sebaiknya dilengkapin lagi vaksin-vaksin yang mungkin belum dilengkapin ya dok ya, supaya nggak benar-benar aman lah intinya, apalagi di masa pandemi ini dok ya. Oke, dari Mbak Puji Lestari, izin bertanya untuk Ica ini, Kak Ica, momen apa yang dirasa paling berat selama menjalani pengobatan meningitis? Bagaimana Kak Ica bisa bertahan dan tidak menyerah untuk sembuh? Momen yang paling membuat itu waktu ketika saya sadar dari koma, terus saya ingat kalau teman-teman seangkatan saya tahun depan tuh banyak yang lulus S1, banyak yang nikah, banyak yang bekerja meraih impian mereka, sementara saya baru sadar dari koma, baru bangun, baru belajar jalan, belajar makan, semuanya masih belajar. Dan itu seperti kayak timbul semangat yang tinggi itu loh buat saya total. Jadi itu ya sempat depresi juga, sempat
ada keinginan buat bunuh diri, pengen mengakhiri hidup karena sudah nggak puas melihat kenyataan hidup seperti ini. Tapi lambat laun semangat itu ada karena sering berdoa gitu. Semangat dan dukungan keluarga pastinya ya, Ica ya? Ya benar. Oke, jadi kita tetap harus semangat semuanya, apapun yang terjadi, usaha dulu, jangan sampai menyerah, nanti setiap usaha nggak akan mengingkarin hasilnya pastinya ya. Oke, berikutnya ada pertanyaan dari Titis Arianti. Gejala umum apa yang bisa timbul dari penyakit meningitis, Dok? Oke. Ya, sebenarnya meningitis ini kalau dari awal ya, hampir-hampir sama seperti penyakit infeksi lain, ya, bisa didahului oleh demam, ya. Lalu kemudian biasanya yang menjadi clue-nya ya, ini kemungkinan ke arah infeksi di daerah otak adalah adanya sakit kepala. Karena memang pada meningitis ini sakit kepalanya berbeda ya dibandingkan dengan sakit kepala biasa. Mungkin nanti Mbak Ica bisa jelaskan ya sakit kepala seperti apa, tapi kurang lebih adalah sakit kepalanya sakit kepala yang sangat sakit ya, karena kenapa bisa sakit kepala? Karena kan terjadi peningkatan tekanan ya di daerah otak akibat terjadinya peradangan. Jadi tentunya ruangan otak itu yang tadinya harusnya terisinya hanya seperti itu, ini bertambah dengan adanya misalnya sudah terbentuk cairan. Jadi tentunya akan menimbulkan nyeri yang sangat hebat. Dan kemudian bisa ditemukan adanya kaku kuduk. Jadi memang biasanya kaku kuduk ini ditemukan pada saat pemeriksaan fisik oleh dokter ya. Jadi kalau pada keluhan yang dirasakan oleh pasien ya biasanya yang paling awal itu adalah demam dan sakit kepala. Nah, kalau dia sudah sampai terjadi penurunan kesadaran seperti kayak Mbak Ica ini, ya tentunya dia udah dikatakan udah sangat berat ya, dan ya kemungkinan kalau sudah dibawa dengan kondisi penurunan kesadaran ke rumah sakit, tentunya penyembuhannya tentu akan memakan waktu lebih lama. Oke. Tapi memang proses penyembuhannya lama, selain itu mungkin juga kalau terlambat bisa mengakibatkan fatal juga ya, Dok ya? Pastinya ya. Iya, betul. Jadi bisa menyebabkan gejala sisa ya, karena dia sudah menyebabkan adanya gangguan saraf. Nah, seperti yang Mbak Ica sampaikan tadi, dia juga mengalami pemulihannya cukup lama ya, walaupun memang karena ini adalah penyakit infeksi, tentunya akan bisa sembuh, tapi butuh waktu. Nah, kalau sudah terjadi komplikasi sampai terjadi gangguan saraf yang berat, tentunya akan butuh waktu lebih lama lagi untuk kembali bisa beraktivitas. Oke, kalau Mbak Ica mungkin, jadi memang sebaiknya ya sebelum terjadi datang ke dokter ya. Oke, dokter. Oke, Mbak Ica sendiri kemarin sakit kepala yang dirasakan bagaimana, Mbak? Apakah Mbak Ica sebelumnya pernah sakit kepala biasa atau ini kali pertamanya Mbak ngerasain sakit kepalanya? Kalau rasanya sakit kepalanya gimana tuh saya sudah lupa ya, Dok ya. Soalnya kan performa gara-gara koma itu, koma 1 bulan itu. Jadi pokok memori selama 1 tahun awal 2016 sampai akhir 2016 itu sudah ke format semua, Dok. Sudah lupa sama sekali sampai sekarang. Okay. Tapi jadi kalau 2016, 2015 ke belakang itu sampai sekarang masih ingat. Cuma kejadian 2016 saja yang ke format semua, Dok. Sudah nggak ingat apa-apa. Tapi mending nggak usah diingat juga ya Mbak Ica ya. Takut trauma nanti malah kalau diingat-ingat ya Mbak Ica ya. Oke, pertanyaan berikutnya nih, Dok. Apakah ibu hamil bisa terkena penyakit meningitis, Dok? Ya, sebenarnya penyakit meningitis ini bisa terkena dari range usia berapapun ya, dari anak bayi sampai usia tua ya. Dan memang dari laporan kasus sih dikatakan bahwa ibu hamil bisa saja rentan untuk terjadinya meningitis, karena kan pada saat kondisi hamil daya tahan tubuhnya cenderung lebih rendah. Jadi ya untuk ibu hamil tentunya harus perhatikan juga kondisi kesehatannya. Kalaupun memang ada kecurigaan karena infeksi, misalnya ada keluhan demam atau misalnya ada keluhan batuk atau pilek, ya segera konsultasikan dengan dokter kandungan ataupun dengan dokter penyakit dalam terdekat. Ya, intinya kita harus berusaha untuk menjaga kesehatan ya, karena apalagi juga dengan kondisi pandemi seperti ini.
Benar banget ya dok ya. Jadi memang benar-benar harus preventif gitu ya daripada mengobatin ya dok ya. Ya, benar. Oke, kita pertanyaan berikutnya dari Mbak Ersa. Dok, kalau punya riwayat gejala paru-paru basah, apakah ada kecenderungan lebih besar terkena meningitis? Paru basah ya. Iya benar dokter. Sinyalnya tadi agak hilang ya. Oke, Ya, sebenarnya sempat hilang dok. biasanya kalau yang disebut kalau yang Oke. disebut paru-paru basah itu biasanya istilah apabila paru-parunya terendam cairan, ya. Nah, sebenarnya sih nggak ada yang disebut paru-paru basah, tapi biasanya orang awam akan menyebutnya kalau paru-parunya ada cairan disebut paru-paru basah. Nah, paru-paru basah pun atau adanya cairan pada paru-paru ini penyebabnya berbagai macam. Nah, kembali lagi penyebabnya apa pada saat itu. Nah, salah satu penyebabnya bisa terjadi penumpukan cairan pada paru-paru adalah infeksi TBC tadi ya, Mycobacterium tuberculosis itu beragam penyakitnya. Salah satunya juga bisa menyebabkan adanya cairan pada paru-paru. Nah, kalau misalnya memang pada saat itu disebabkan karena infeksi TBC, ya pastikan TBC-nya sudah kondisi kesehatan. Jadi tetap harus terapkan pola hidup sehat dan bersih, dan selalu menjaga agar daya tahan tubuhnya tetap baik. Karena bisa saja terjadi lagi infeksi apabila daya tahan tubuhnya turun. Oke, kita mungkin beberapa pertanyaan lagi ya, Dokter Andalia ya. Ini bagaimana kita mengenali gejala awal dari meningitis nih dok? Mungkin buat orang awam yang pengen tahu gejala awal untuk lebih cepat menangani meningitis mungkin. Ya, kembali lagi ya, saya ingatkan sebenarnya meningitis ini dia tidak langsung berdiri sendiri ya, tidak kemungkinan apabila misalnya orang terkena infeksi langsung menyerang otak itu sebenarnya kecil. Biasanya pasti akan ada infeksi di tempat lain. Nah, yang paling sering yang bisa menyebabkan infeksi berkembang ke arah meningitis adalah infeksi saluran nafas. Jadi baik infeksi saluran nafas atas ataupun infeksi saluran nafas bawah. Karena nanti akan bisa terbawa oleh aliran darah ataupun aliran getah bening ya, dan itu bisa terbawa ke otak. Nah, biasanya gejala yang paling umum dirasakan adalah demam dan sakit kepala. Jadi ya yang bisa saya sarankan adalah apabila memang merasa tidak enak badan ya, atau ada keluhan ke arah kecurigaan adanya infeksi, memang sebaiknya segera mencari pertolongan ke dokter ya untuk diperiksakan lebih lanjut. Karena memang untuk mendeteksi meningitis tidak gampang ya, karena memang masih banyak gejala-gejala lain yang menyerupai, dan apabila memang ke arah sana tentunya ini akan membutuhkan pengobatan di rumah sakit. Tidak bisa rawat di rumah saja, tetap harus lakukan rawat inap di rumah sakit. Oke, satu pertanyaan lagi nih ya dok ya. Untuk ibu hamil dok, ketika terkena meningitis, apakah bisa menginfeksi si calon bayinya juga dok? Ya, pada ibu hamil kembali lagi adalah penyebabnya apa ya. Kalau misalnya memang ternyata penyebabnya adalah bakteri ya, misalnya seperti tadi Mycobacterium tuberculosis ya, yang sedang dialami oleh yang Mbak Ica ya. pernah dialami oleh Mbak Ica dulu. Nah, memang kalau untuk dikeluarkan ke bayinya, tapi selama dan kondisinya juga diobati dengan tuntas sampai infeksinya teratasi, tentunya kemungkinan untuk bisa menyebar ke bayinya akan bisa kita kurangi. Jadi intinya memang ya kalau pada ibu hamil lakukan pengobatan instruksi dokter, ya. Jadi lakukan pengobatan sampai tuntas. Oke, terima kasih banyak Dokter Andalia untuk jawaban-jawabannya. Nggak berasa banget, waktu udah habis juga. Padahal masih banyak nih dok pertanyaan-pertanyaannya. Dok yang harus dokter jawab, mungkin sama Ica juga harus jawab ya. Tapi karena waktu yang membatasi, kita harus selesaiin dulu untuk Q&A-nya. Mungkin nanti di kesempatan lain topiknya nggak akan kalah menariknya ya dok ya, untuk kita bahas lagi. Jadi kalau bisa saya sedikit resume ya dok ya, meningitis ini berarti penyakit yang sangat mudah menular ya dok ya. Kalau misalnya
kita sudah terkena meningitis dan sangat berbahaya tentunya. Bila meningitis ini sudah terkena pada seseorang, kemungkinan kecacatan atau kematian gitu ya sangat besar ya dok ya terjadi gitu. Nah, sebaiknya juga kalau memang punya kesempatan nih buat teman-teman yang ada di rumah, lebih baik kita mencegah, benar nggak dok? Mencegah dengan cara vaksin meningitis ini. Seperti yang udah disampaikan tadi dokter Andalia, mungkin untuk dewasa ya bisa melakukan meningitis meningokal juga, dan anak mungkin ya dok ya sekarang ini udah bisa ya dok ya, 1 dosis di usia 9 bulan sampai 55 tahun ya dok ya. Benar begitu kurang lebih ya dokter ya untuk summary kita hari ini, dan mungkin semoga bermanfaat juga. Sebelum saya tutup, mungkin dokter ada pesan-pesan buat teman-teman yang menyaksikan kita hari ini dokter. Ya, saya lihat sih dari pertanyaan cukup variatif ya. Semoga info yang kita sampaikan saat ini ya bisa membantu teman-teman untuk mengenali bahwa sebenarnya ada penyakit meningitis, dan sebenarnya penyakit ini tidak perlu ditakuti dalam arti ya kita selama kita bisa menjaga diri untuk selalu menerapkan pola hidup sehat, kemudian juga meningkatkan daya tahan tubuh, kita juga bisa lakukan pencegahan salah satunya dengan vaksin. Nah, vaksin ini juga bisa diberikan bukan hanya dari mulai bayi dan anak-anak saja ya, tapi untuk vaksin dewasa pun juga ada. Jadi memang mencegah itu masih menjadi prioritas utama ya daripada mengobati. Karena kalau misalnya memang sudah terjadi meningitis sampai terjadi komplikasi berat, tentunya kemungkinan untuk sembuh total atau sembuh seperti sedia kala tentunya akan menjadi jauh lebih lama, dan juga mungkin akan meninggalkan gejala sisa. Jadi tetap mencegah akan jauh lebih baik ya daripada mengobati. Oke. Untuk Ica mungkin ada pesan-pesan nggak untuk teman-temannya, memberikan semangat mungkin atau inspirasi? Ada Kak. Yang penting tetap semangat, ada batas. Dan satu, apabila waktu itu saya tahu kalau ada vaksin meningitis, mungkin saya akan melakukan vaksin tersebut sebagai pencegahan dini. Jadi nggak sampai dipasang selang. Jadi nggak sampai terkena meningitis ya Ica ya. Oke. Semoga dengan adanya live kita yang diselenggarakan antara JAP dan kenapa harus vaksin menambah pengetahuan teman-teman di rumah nih, berapa pentingnya vaksin meningitis sebagai preventif atau pencegahan terjadinya si meningitis yang berdampak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan pastinya. Dan untuk yang masih berjuang di luar sana, tetap semangat dan selalu optimis ya pastinya. Oke, kita sudahin juga untuk yang IG Live, kenapa harus vaksin ya. Dadah. Oke, dan jangan lupa juga setelah akhir acara ini, kita akan mengumumkan satu pemenang Best Question Free Vaksin Meningitis dengan ketentuan kamu sudah memfollow Instagram Zapco.id dan Instagram Kenapa Harus Vaksin. Besok kita infokan tanggal 18 Desember 2020, Instagram di story Zapco.id pastinya ya. Jadi teman-teman besok pantengin nih Instastory-nya Zapco.id untuk free vaksin meningitis loh. Jangan sampai ketinggalan. Nanti kalau menang bisa langsung lakukan vaksin di ZAP terdekat. Dan untuk kamu yang sekarang harus tahu juga, kita di ZAP Klinik mempunyai pelayanan ZAP Head yang melayani vaksin anak dan dewasa. Termasuk salah satunya vaksin meningitis ini. Jadi sebagai proteksi dini terhadap penyakit di masa pandemi ini tentunya. Dan untuk info lebih lanjut bisa langsung DM ke Instagram Zapco.id atau email ke caremanager@zap.co.id. Oke, terima kasih banget untuk Dokter Andalia dan Ica juga semangatnya udah mau berbagi sama kita semua yang ada di sini. Sama-sama Kak. Makasih dokter atas waktunya walaupun praktek-praktek ya dokter. Oke, terima kasih. Semoga membantu. Terima kasih, membantu sekali dokter menambah wawasan kita. Oke, terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Sampai ketemu lagi di YouTube Live berikutnya. Stay healthy semuanya. Happy Zap Live. Dah. Dadah.